Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Coach Iwan Setiawan. Saya bekerja sebagai pelatih profesional di sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk Atom Football Academy yang memberikan kepercayaan buat saya untuk memberikan coaching klinik. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, pada saat kita bekerja di youth development, ada 5 aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah solid management. Ini merupakan basic dari sebuah akademi. Kita memiliki manajemen yang solid. Yang kedua adalah infrastruktur, di mana pemain-pemain kita, pemain-pemain muda berlatih dengan infrastruktur yang representatif, sehingga kebutuhan-kebutuhan teknis yang kita tuntut kepada pemain-pemain muda bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah kurikulum, di mana akademi harus memiliki kurikulum ya dengan referensi yang akurat, bagaimana anak-anak muda ini harus berlatih dengan program latihan yang sistematis berdasarkan dari pengelompokan usianya. Tentu dengan pemikiran-pemikiran dari referensi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang keempat adalah coach education, di mana pelatih-pelatih yang bekerja di akademi ya harus selalu update dan upgrade, karena kita tahu ilmu sepak bola itu terus berkembang. Jadi pelatih-pelatih yang bekerja di level youth development atau bekerja di akademi ya harus selalu ada pengembangan-pengembangan, baik dengan refreshment, dengan workshop, ataupun coaching klinik dari pelatih-pelatih hebat yang didatangkan. Jadi sama seperti halnya hari ini, terima kasih saya dipercaya untuk memberikan satu refreshment kepada pelatih-pelatih dan mungkin juga kepada parents atau orang tua dari Akademi Atom Football Academy. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua, saya tahu bahwa saat ini support yang kuat dari orang tua pada saat anaknya berlatih di sebuah akademi itu sangat luar biasa. Bahkan kita tahu, bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa bagaimana peran orang tua yang kadang-kadang mengintervensi seorang pelatih ya di dalam masalah-masalah yang sifatnya teknis, di mana kita tahu bahwa sebenarnya pelatihlah yang lebih mengetahui untuk hal-hal yang sifatnya teknis. Tapi kita mencoba untuk berpikir positif. Itulah ya hal-hal positif yang dilakukan oleh orang tua, yang mungkin di sini kita harus bisa sedikit lebih kontrol, bahwa kadang-kadang yang kita anggap itu adalah satu motivasi ya, tapi nanti berlebihan yang akhirnya mengganggu kerja daripada pelatih yang ada di akademi. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua, pada saat akademinya kita mengikuti satu event atau turnamen ya, tidak selamanya terus kita menuntut bahwa akademi atau anak-anak kita ini menjadi pemenang atau menjadi juara dan mengangkat piala. Jadi sebenarnya tujuan utama dibentuk satu akademi ya sebenarnya bukan hanya menjadikan anak-anak kita untuk menjadi pesepak bola yang hebat nantinya, katakanlah bisa bermain di level profesional ya, atau mungkin masuk ke tim nasional. Itu adalah mimpinya mereka. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana pelatih-pelatih yang bekerja di akademi harus juga memiliki pengetahuan yang hebat tentang psikologi anak. Ini yang penting sekali. Jadi bukan hanya memiliki pengetahuan tentang bagaimana melatih anak-anak usia muda, tapi harus memiliki pengetahuan tentang psikologi anak. Makanya pelatih-pelatih di akademi
harus punya koordinasi yang kuat dengan orang tua karena mau melihat bagaimana kehidupan anak ini di rumah dan memiliki koordinasi yang kuat dengan guru di sekolah karena juga mau melihat bagaimana sikap anak-anak muda ini di sekolah. Itu akan menjadi satu evaluasi dari pelatih, akan mengcompare bagaimana kehidupan di rumah, bagaimana kehidupan di sekolah, dan apa yang harus dilakukan pada saat mereka bekerja, berlatih di akademi. Jadi ini bukan hal yang mudah, tapi butuh terus belajar dari seorang pelatih yang bekerja di akademi. Dan ini juga harus dipahami oleh orang tua. Saat ini semuanya sudah terfikirkan. Orang tua boleh melihat pada saat kita mengikuti satu event atau turnamen bahwa regulasi yang dibuat di event itu bukan hanya berpikir tentang bagaimana ingin membangun kualitas daripada turnamen atau event ini, tapi yang terpenting adalah juga memikirkan tentang perkembangan psikologi dari anak. Saya contohkan satu, pada saat ini kita tentu pernah mengikuti satu event, kita juga ngalamin di mana regulasinya mengharuskan seluruh pemain harus bermain. Jadi ini sebenarnya satu regulasi yang dibuat karena berorientasi terhadap pengembangan mental dari anak-anak pemain-pemain usia muda. Semoga ini menjadi satu edukasi kepada orang tua karena pelatih-pelatih yang ada di akademi bekerja bagaimana membangun anak-anak muda ini bukan hanya menjadi pesepak bola yang hebat nantinya, tapi bagaimana anak-anak muda ini tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa yang memiliki akhlak yang mulia. Mereka memiliki disiplin yang kuat, ya, punya lifestyle yang hebat, ya. Mereka punya kepercayaan diri yang tinggi, terus mereka passion, mereka bijaksana, selalu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dari basic mentality ini di dalam perjalanan, dalam proses kehidupan. Jadi, kalaupun anak-anak kita nantinya tidak menjadi pemain bola, tapi paling tidak anak-anak kita sudah dibekali oleh mental yang hebat sebagai manusia. Jadi insya Allah saya yakin apapun profesi nanti yang digeluti oleh anak-anak kita, insya Allah dia akan sukses karena sudah memiliki mental yang hebat. Jadi mudah-mudahan nasihat ini bisa menjadikan sesuatu yang berguna buat kita semua, buat para orang tua untuk kedepannya terus memperhatikan dan mensupport anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan lifestyle yang hebat. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Atom Football Academy bisa membuat satu program tentunya dengan fokus kepada 5 aspek youth development tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah solid management, yang kedua adalah infrastruktur yang representatif, ketiga kurikulum, memiliki kurikulum, yang keempat coach education, pengembangan kepada pelatih-pelatih yang ada di akademi, dan yang terakhir adalah youth competition. Insya Allah kita berdoa, saya yakin sekali Atom Football Academy paling tidak punya prospek menjadi salah satu akademi terbaik di Indonesia, melahirkan pemain-pemain hebat nantinya yang bisa memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia. Insya Allah saya akan support karena ini sesuatu yang
yang tugas yang mulia, yang menjadikan anak-anak muda menjadi anak-anak bangsa yang berguna. Terima kasih, salam hormat dan salam respek saya buat seluruh jajaran di Atom Football Academy dan para orang tua dari talenta-talenta terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.